Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita orang-orang yang percaya. Luar biasa Bapak Saudaraku, hari-hari yang kita lewati penuh dengan tantangan perjuangan, bahkan masalah-masalah apapun. Namun kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan sanggup menolong kita. Jika kita melihat masa lalu kita, Tuhan begitu memberikan kita semangat. Tuhan tetap memberikan kekuatan sehingga hari ini kita tetap ada. Kita masih bisa memiliki waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini manusia dibawa untuk semakin menjauh kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan kembali lagi terus diingatkan oleh firman Tuhan, firman Kristus, firman yang menyelamatkan. Amin Bapak Saudaraku. Kita akan melihat kebenaran firman di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, minggu-minggu lalu kita belajar tentang kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan jelas mengatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Siapakah tawanan-tawanan itu? Mereka yang percaya kepadanya, yang seharusnya mereka mendapatkan hukuman, harus dibinasakan. Namun karena anugerah, karena oleh iman mereka kepada Yesus, mereka diangkat, dibawa oleh Tuhan. Demikian juga kita Bapak Saudaraku, yang harusnya kita menerima hukuman kekal, namun oleh karena anugerah Tuhan kita diberikan keselamatan. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga ayat ini juga menubuatkan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, bahkan ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sampai hari ini dia terus memberikan. Memberikan apa Bapak Saudaraku? Kekuatan. Teristimewa iman. Kekuatan iman Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita masih bisa tegak berdiri sampai hari ini dalam menghadapi setiap tantangan, persoalan, permasalahan hidup. Amin. Ya, pengajaran-pengajaran firman yang kita dengar sampai hari ini, itu yang membuat kita masih bisa bertahan. Ya, iman tidak hanya sebatas memindahkan gunung. Mungkin mustahil Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita percaya sebesar apapun persoalan kita, bahkan sebesar gunung, ya, kita disertai oleh Tuhan untuk sanggup memindahkannya. Amin. Walaupun mungkin gunung itu tidak pindah, tapi iman kita tetap percaya kepada Tuhan, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Iman hanya tidak sebatas memindahkan gunung Bapak Ibu Saudara. Ya. Kembali lagi kita melihat kebenaran firman Tuhan ayat 9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini menceritakan tentang pribadi Yesus. Ya, ketika dia naik ya ke surga, dia juga pernah dikatakan ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ke dalam dasar bumi yang paling bawah. Dalam kerajaan maut. Sehingga maut itu juga dikalahkan. Ini bukti keperkasaan, kemahakuasaan Tuhan. Katanya segala sesuatu ciptaan Tuhan ada dalam kuasa Tuhan. Memang benar Bapak Saudaraku, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Bahkan maut pun tidak ada kuasanya. Di bawah kaki Yesus Kristus, maut telah dikalahkan. Amin. Kematian tidak berlaku bagi Yesus Kristus. Karena dia memang bangkit dan hidup.
Amin. Ayat yang ke-10, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini adalah ungkapan bahwa ketika Dia naik, bahkan dikatakan naik ke surga, ke tahta Allah, dikatakan jauh lebih tinggi daripada semua langit. Luar biasa Bapak Saudaraku, untuk memenuhkan segala sesuatu. Sehingga sampai hari ini memang belum penuh. Apanya yang belum penuh Bapak Ibu Saudaraku? Mari kita akan lihat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini adalah bagian dari karya Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi hati Tuhan kepada seluruh umat manusia. Firman-Nya tetap akan terus disampaikan dengan siapapun, dengan cara apapun yang Tuhan mau. Sehingga ayat ini menjelaskan, Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa Bapak Saudaraku? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang harus kita renungkan Bapak Saudaraku. Ya, walaupun kadang manusia atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa melakukan kesalahan, bahkan melakukan pelanggaran. Namun firman Tuhan itu sendiri tetap akan disampaikan. Firman Tuhan itu tetap akan terus diberitakan. Yang harus kita renungkan, yang harus kita yakini adalah firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Sehingga dengan caranya yang ajaib, dengan bagaimanapun cara Tuhan, firman Tuhan tetap akan digenapi. Amin Bapak Saudaraku. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan hari ini di ayat yang ke-13. Ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Yang pertama, dengan ayat ini Bapak Saudaraku, kita sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Di zaman akhir ini, semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka diuji, dilatih iman mereka untuk mereka memiliki pemahaman dan pengertian yang sama. Ya, iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Walaupun di tengah-tengah zaman ini banyak pengajaran-pengajaran, banyak firman-firman juga yang disampaikan. Jika kita tanpa sadar, kita bisa dibawa justru menjauh dari kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu, ayat yang ke-13 ini mengajar kita di poin yang pertama, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kita perhatikan jika orang yang berjalan berdua memiliki satu tujuan yang sama, ya mereka akan berjalan terus, pokoknya sampai pada titik tertentu, titik tujuan yang utama. Apapun yang menghalangi, apapun yang merintangi, mereka akan tetap terus berjalan sampai meraih titik tujuan itu. Demikian juga orang-orang percaya. Di tengah-tengah tantangan ujian iman kita, kita dilatih untuk mencapai kesatuan iman. Saling menghargai, saling menghormati. Kita tidak lagi membedakan apapun. Bahkan mereka yang di luar Kristus pun, kita juga tetap harus menghargai, menghormati mereka sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan. Jika kita mungkin berbeda agama, berbeda aliran, namun iman ini harus satu. Iman kepada Kristus Yesus yang membawa kita kepada keselamatan. Karena Dia sendiri adalah keselamatan. Amin Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Yesus Kristus. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Kita percaya Dia adalah manusia dan juga pribadi Allah. Sehingga banyak orang yang masih belum bisa juga menerima Dia pribadi Allah yang seutuhnya. Ya, karena kita sebagai manusia masih memiliki akal yang terbatas. Pengetahuan kita juga terbatas. Firman Tuhan berkata pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti, namun kasih akan tetap ada. Oleh sebab itu belajar tentang pribadi Allah, tentang anak Allah, kita harus memiliki kasih Bapak Ibu Saudara. Tanpa kasih kita tidak akan mengenal pribadi Allah. Kenapa Yesus mengajar kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri?
Karena ketika kita belajar tentang kasih, kita akan belajar mengenal pribadi Allah. Dan Yesus membuktikan kasih itu kepada kita semua. Sehingga dia rela mati. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita yang percaya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu poin yang kedua ini sangat penting, yaitu kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak hanya mungkin sekedar kita tahu pribadi Yesus, ada yang disalib, yang mati kemudian naik ke surga, tapi kita lebih dalam. Seperti halnya kita mengenal orang-orang dekat kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita mengenal orang-orang dekat kita, kita akan semakin mengenal juga kekurangan dan kelebihannya. Namun banyak orang yang setelah mengenal kekurangannya, mengenal kejelekan dan keburukannya, orang menghindar. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak bisa memahami, mengerti, atau Tuhan mengampuni kesalahannya. Ini yang Tuhan ingin, supaya kita belajar semakin benar memiliki pengetahuan tentang anak Allah. Mari kita sama-sama belajar tentang pribadi Yesus Kristus ini. Tidak usah diperdebatkan bagi mereka yang belum percaya, namun belajarlah dan renungkanlah dan berdoa. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita akan mengenal pribadi Allah. Amin. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, kedewasaan penuh. Dewasa dalam arti apa, Bapak Saudaraku? Orang yang dewasa itu dia sanggup menerima segala hal yang harus mereka alami, yang Tuhan izinkan. Pendewasaan iman di tengah-tengah masalah pergumulan hidup, tekanan yang begitu rupa. Ketika kita percaya, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar, dan Tuhan akan membebaskan kita. Itulah letak di mana kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Ya, saya teringat akan Yusuf. Ketika dia harus dibuang, dimasukkan ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Di Mesir dia difitnah, kemudian harus masuk penjara. Itu bukan perjalanan yang singkat. Namun perjalanan di mana karakter hidup pribadi Yusuf dibentuk untuk semakin dewasa. Melihat terang itu yang akan dia alami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah perjalanan iman kita, di tengah-tengah ujian iman kita, kita kadang harus mengalami hal yang tidak kita inginkan. Penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan harus kita alami. Karena justru itu mendatangkan kedewasaan dalam iman dan pengharapan kita. Amin Bapak Saudaraku. Terus bergairah. Apapun persoalan kita, pergumulan kita, yakin Tuhan pasti akan tolong. Ini yang menjadi kekuatan kita. Ya, sampai kita semua mengalami kedewasaan penuh. Saling menghargai, saling menerima kekurangan yang lain. Saling mengampuni. Jika kita memiliki hati ini, kita akan bersama-sama dibangun iman kita, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita akan terarah kepada kasih, yaitu pribadi Allah sendiri. Amin. Yang keempat, yang terakhir, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai tingkat dikatakan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kristus, ya, penuh dalam hidup setiap kita. Bukankah kita ini adalah tubuh Kristus? Bukankah jemaat seluruh anggota-anggota gereja yang percaya kepada Kristus, mereka adalah tubuh Kristus? Sampai kita penuh. Ya. Berbicara tentang kepenuhan Kristus, itu hidup kita betul-betul memancarkan terang. Betul-betul memancarkan pribadi Kristus. Walaupun hari ini masih banyak orang-orang yang pengikut Kristus yang masih mengecewakan, karena masih dalam proses. Sampai Kristus penuh dalam hidup mereka, kita semua. Bahkan ada pemimpin-pemimpin pun mungkin yang salah. Itu karena dia masih manusia, yang masih juga harus diproses. Namun kita jangan kecewa dengan mereka-mereka yang kadang kita jadikan panutan, gagal. Namun kita tetap melihat pribadi Kristus. Karena Kristuslah yang akan memenuhi kehidupan kita. Bukan pribadi orang, bukan karakter orang lain. Namun karakter Kristuslah yang ada dalam hidup kita. Yang terus merasuk dalam hidup kita. Sampai dikatakan kepenuhan dalam Kristus. Amin Bapak Saudaraku. Ini tujuan iman kita.
Ya, progresif kita, langkah hidup orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita tidak bisa menjadi yang lain. Karena kita sudah dipilih, sudah dipanggil, ditetapkan, ditentukan untuk menerima kerajaannya yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi kita tidak bisa menjadi siapa-siapa selain menjadi seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang terakhir ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat, maju terus sampai kita meraih karakter pribadi Kristus. Itulah yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, bahkan firman yang menyelamatkan. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang memelihara kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan melepaskan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang peduli. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Terus teguhkan, kuatkan iman kami dengan mata yang tertuju kepadamu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Berkati kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Tuhan buat kami berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua dan Tuhan memberkati. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.